AC Milan ngebet mendatangkan bek kiri Borussia Dortmund yang masih berusia muda dan akan berusaha merekrutnya di bursa transfer Januari. Menurut Gianluca Di Marzio, Rossoneri sangat tertarik pada Almugera Kabar. Meskipun usianya baru 18 tahun, tetapi dia sudah tampil 3 kali dari bangku cadangan skuad utama Borussia Dortmund musim ini. Milan yakin sang pemain bisa menjadi pelapis yang baik bagi Theo Hernandez. Sang pemain baru saja dijajal masuk skuad utama di Borussia tahun lalu. Itulah sebabnya Kabar baru bermain 3 kali untuk Dortmund. Pemain berusia 18 tahun itu kini masih terikat kontrak hingga tahun 2026 mendatang. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan bahwa ia belum memiliki rencana untuk memulai negosiasi kontrak baru dengan Thomas Partey dan Jorginho meskipun kontrak keduanya hanya tersisa kurang dari 6 bulan. Thomas Partey telah menunjukkan kebangkitan performa dalam beberapa pekan terakhir. Mikel Arteta sering mengandalkannya tak hanya sebagai gelandang tetapi juga sebagai bek kanan. Sementara itu Jorginho lebih sering digunakan dalam pertandingan domestik. Ketika ditanya apakah ia ingin kedua pemain tersebut tetap bertahan, Arteta menegaskan bahwa prioritasnya saat ini adalah fokus pada kompetisi musim ini. Ben Doak merupakan produk Akademi Liverpool. Performa impresifnya saat dipinjamkan ke Middlesbrough di Championship musim ini semakin meningkatkan reputasinya. Dalam 20 penampilan, pemain muda asal Skotlandia ini mencatatkan 2 gol dan 5 assist. The Athletic melaporkan bahwa Ipswich menjadi klub terbaru yang mencoba mendatangkan Doak. Mereka mengajukan tawaran sebesar 16 juta pound sterling. Akan tetapi tawaran tersebut langsung ditolak oleh Liverpool. The Reds dilaporkan lebih memilih untuk mempertahankan Doak di Middlesbrough hingga akhir musim guna terus mengasah kemampuannya dengan waktu bermain reguler. Manchester United sangat butuh dana segar untuk bisa belanja pemain baru di bursa transfer Januari 2025 ini. MU kabarnya akan menjual beberapa pemain demi memuaskan manajer Ruben Amorim yang ingin menambah pemain baru. Menurut laporan Fanatik, MU mencoba meminta bantuan klub asuhan Jose Mourinho, Fenerbahce. Ada 3 pemain yang coba ditawarkan MU untuk direkrut Fenerbahce pada Januari 2025 ini. MU menawarkan winger Anthony, bek tengah Victor Lindelof, dan gelandang Christian Eriksen. Ketiga pemain ini kebetulan sudah tak masuk rencana Ruben Amorim. Wolverhampton Wanderers siap pasang badan untuk salah satu bintangnya Matheus Cunha dari kejaran raksasa London Arsenal. Menurut laporan Vicahes, Wolves berniat untuk mempertahankan Cunha kecuali mereka mendapatkan penawaran yang sulit untuk ditolak. Laporan lain yang diberitakan Cult Offside mengatakan jika Wolves siap melayangkan perpanjangan kontrak hingga 2030. Seperti diketahui, Cunha saat ini terikat kontrak hingga Juni 2027. Sementara itu, Manchester United juga dilaporkan menjadi tim lain yang tertarik untuk mendapatkan jasa Cunha. Mohamed Salah mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kemajuan terkait perpanjangan kontraknya dengan Liverpool. Salah juga mengonfirmasi bahwa musim ini kemungkinan akan menjadi tahun terakhirnya di Anfield. Namun spekulasi mengenai masa depannya tidak mengganggu Salah yang tengah dalam performa luar biasa. Sang pemain tetap tampil luar biasa pada ajang Premier League musim ini. Ia tetap rajin mencetak banyak gol dan assist untuk timnya. Sejauh ini Salah sudah mengemas 20 gol. Bintang asal Mesir tersebut juga mengukir 17 assist bagi Liverpool. Pelatih Juventus Thiago Motta telah mengonfirmasi bahwa kapten tim Danilo tidak lagi menjadi bagian dari rencana jangka panjang klub. Pernyataan ini membuka peluang bagi klub-klub lain termasuk MU untuk merekrut sang bek. Danilo merupakan pemain berpengalaman dengan 65 penampilan bersama timnas Brasil. Namun sejak Thiago Motta mengambil alih kursi kepelatihan Juventus, peran Danilo di tim utama mulai terpinggirkan. MU saat ini tengah mencari penguatan di lini pertahanan setelah melalui periode sulit. Kendati anggaran transfer MU terbatas, merekrut Danilo sebagai solusi jangka pendek dianggap langkah yang masuk akal. Carlo Ancelotti menggugat kartu merah Vinicius Junior dalam kemenangan Real Madrid atas Valencia 2-1. Ancelotti pun memastikan Madrid akan mengajukan banding. Vinicius Junior diusir wasit pada menit ke-79 dalam pertandingan di Mestalla. Winger Brasil itu mendorong kiper Valencia sampai terjatuh. Wasit yang menyaksikan rekaman insiden melalui VAR memberikan kartu merah langsung kepada Vinicius. Ia pun kini menghadapi ancaman hukuman berat. Ada pembahasan awal di mana aksi Vinicius itu dikategorikan sebagai serangan dengan potensi skorsing di antara 4-12 pertandingan.
Barcelona telah mengambil langkah maju yang signifikan dalam mengelola situasi keuangan mereka. Menurut laporan Sport, klub tersebut secara resmi telah memberlakukan kembali aturan batas gaji 1:1. Perkembangan ini berarti Barcelona tidak lagi dibatasi berdasarkan peraturan sebelumnya yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara bebas di bursa transfer musim dingin mendatang. Langkah ini penting untuk mendaftarkan pemain seperti Dani Olmo dan Pau Victor. La Liga kini telah mengonfirmasi bahwa Barcelona telah berhasil memasuki aturan 1:1 setelah menyerahkan semua dokumentasi yang diperlukan terkait penjualan kotak VIP. Pelatih kepala Chelsea Enzo Maresca mengonfirmasi bahwa bek tengah asal Prancis Wesley Fofana berpotensi absen hingga akhir musim akibat cedera hamstring yang serius. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Chelsea yang mendatangkan Fofana dari Leicester City pada Agustus 2022. Sebab karir Fofana di Stamford Bridge kerap diganggu cedera. Ia hanya tampil dalam 24 pertandingan Premier League sejak bergabung, termasuk absen sepanjang musim lalu karena cedera ligamen lutut. Maresca menjelaskan bahwa cedera kali ini berbeda dengan yang sebelumnya karena bersifat otot. Menurut laporan Daily Mail, Liverpool kini dikaitkan dengan kepindahan striker Ipswich Town Liam Delap. Mantan pemain Manchester City itu menunjukkan performa impresif di Liga Inggris musim ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut telah menunjukkan performa mengesankan. Sejak bergabung dengan mereka musim panas lalu, ia telah mencetak 7 gol dari 18 penampilan di Liga Inggris. Namun Ipswich Town saat ini berada di 3 terbawah klasemen pada tengah musim Liga Inggris. Oleh karena itu mereka kini terlibat dalam pertempuran degradasi. Jika Ipswich terdegradasi, itu bisa membuka peluang bagi Liverpool untuk merekrut sang pemain. Chelsea resmi didakwa oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris FA karena dianggap gagal memastikan pemainnya berperilaku secara pantas dalam kekalahan 2-0 dari Ipswich Town. FA memberikan tenggat waktu hingga 7 Januari bagi The Blues untuk memberikan tanggapan atas dakwaan tersebut. Ketegangan terjadi ketika wasit memberikan penalti kepada Ipswich karena VAR memutuskan bahwa kiper Philip Jorgensen melanggar Liam Delap. Para pemain Chelsea termasuk Enzo Fernandez dan Levi Colwill terlihat mengelilingi wasit untuk memprotes keras keputusan tersebut. La Gazzetta dello Sport memanaskan kabar bek Venezia sekaligus kapten timnas Indonesia Jai Itzes diincar Bolonya. Klub yang dijuluki Rosso Blu tersebut berencana untuk belanja pada bursa transfer musim dingin 2025. Bolonya dikabarkan membidik sejumlah pemain termasuk Jai Itzes. Rosso Blu mengutus direktur teknik dan direktur olahraga mereka untuk bergerak pada bursa transfer musim dingin 2025, termasuk kemungkinan merekrut Jai Itzes. Jai Itzes memang menjadi properti panas di jendela transfer kali ini. Pemain berusia 24 tahun itu juga dilaporkan menarik perhatian Torino dan juga AC Monza. Manchester United dikabarkan membuka peluang menguangkan bintang lokal mereka, Marcus Rashford. Sang pemain bisa menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran menakjubkan yang melibatkan striker Napoli Victor Osimhen. Menurut The Sun, MU siap membayar biaya besar untuk Osimhen. Akan tetapi mereka berharap dapat menurunkan biaya itu dengan menyertakan Rashford dalam negosiasi. Dalam wawancara bulan lalu, Rashford mengungkapkan keinginan untuk mencari tantangan baru. Ia menegaskan bahwa perpisahannya dengan MU akan dilakukan secara baik-baik. Tottenham takluk atas tamunya Newcastle United pada pekan ke-20 Liga Inggris. Bermain di Stadion Tottenham Hotspur Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Spurs tumbang dengan skor 1-2. Tottenham awalnya unggul cepat lewat gol Dominic Solanke di menit 4. Hanya saja Newcastle mampu membalikkan keadaan berkat gol Anthony Gordon di menit 6 dan Alexander Isak pada menit 38. Hasil ini menambah rekor Tottenham dengan 4 pertandingan tanpa kemenangan pada kompetisi Liga Inggris. Mereka kini ada di posisi 12 klasemen dengan raihan 24 poin. Chelsea gagal memetik kemenangan di pekan ke-20 Liga Inggris. Bertamu ke Selhurst Park, markas Crystal Palace Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Chelsea ditahan imbang 1-1. Chelsea tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Gol langsung didapatkan The Blues pada menit ke-14 melalui sepakan Cole Palmer. Namun Crystal Palace bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-82 melalui Gianfilippo Mateta. Skor pun menjadi 1-1 dan bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa Chelsea tetap berada di posisi 4 klasemen dengan raihan 36 poin. Manchester City dan West Ham United berjumpa di pekan ke-20 Premier League. Pertandingan yang digelar di Etihad Stadium ini berakhir dengan skor telak 4-1. Manchester City membuka skor dengan gol bunuh diri Vladimir Koval di menit 10, kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Erling Haaland pada menit ke-42.
Gol kedua Haaland di menit 55 mengubah skor menjadi 3-0, lalu gol Phil Foden di menit 58 mengubah skor menjadi 4-0. West Ham menipiskan selisih skor lewat gol Niklas Füllkrug di menit 71. Berkat hasil ini, City kini menempati posisi 6 klasemen dengan 34 poin. Arsenal harus puas bermain imbang melawan Brighton pada pekan ke-20 Liga Inggris. Bermain di Stadion American Express Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, The Gunners ditahan imbang tuan rumah 1-1. Arsenal bisa unggul 1-0 saat pertandingan berjalan 16 menit lewat gol Ethan Nwaneri. Namun Brighton mampu menyamakan skor berkat gol Joao Pedro lewat eksekusi penalti. Berkat hasil ini, Arsenal tetap berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan raihan 40 poin dari 20 laga. Barcelona meraih kemenangan di babak 32 besar Copa del Rey. Melawan klub divisi 4 Barbastro, Barcelona menang dengan skor telak 4-0. Gol pertama sudah mereka ciptakan di menit 21. Eric Garcia sukses membawa Barcelona memimpin 1-0. Pada menit ke-31, Lewandowski menambah keunggulan Barcelona. Sundulannya memanfaatkan umpan tendangan bebas mengubah skor menjadi 2-0. Lewandowski menambah golnya pada menit ke-47. Gol penutup Barcelona tercipta di menit 56 melalui Pablo Torre. Skor menjadi 4-0 dan bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa Barcelona lolos ke babak ke-16 besar Copa del Rey.